Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Ester pasal yang keempat ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17. Ester pasal yang keempat ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17. Akan tetapi Ester menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordekai. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai, dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Ester pasal yang keempat ayat yang ke-16. Aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Renungan hari ini berjudul Keberanian dalam Kristus, ditulis oleh Katara Payton. Menjelang abad ke-20, Mary McDowell hidup dalam kondisi yang sangat jauh berbeda dengan tempat penyimpanan hewan ternak yang kumuh di kota Chicago. Meski rumahnya hanya berjarak 32 km dari tempat itu, Mary tidak tahu banyak mengenai buruknya kondisi kerja yang mendorong para pekerja di tempat penyimpanan hewan itu melakukan pemogokan. Namun, begitu Mary mengetahui kesulitan yang dihadapi para pekerja dan keluarga mereka, yang memutuskan untuk pindah dan tinggal di antara mereka, supaya dapat ikut memperjuangkan kondisi yang lebih baik, yang melayani kebutuhan mereka termasuk mengajar anak-anak di suatu sekolah yang diselenggarakan di bagian belakang sebuah toko kecil. Perjuangan untuk mengupayakan kondisi yang lebih baik bagi orang lain sekalipun tidak terkena dampak langsung juga dilakukan oleh Ratu Ester. Ia adalah Ratu Persia yang memiliki banyak hak istimewa. Berbeda dari kaum Israel sebangsanya yang tersebar di seluruh Persia sebagai orang buangan, namun Ester bangkit membela kepentingan orang Israel di Persia dan mempertaruhkan nyawanya bagi mereka. Dengan berkata, aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ester bisa saja tetap diam, karena sang raja tidak tahu bahwa ia seorang Yahudi. Namun ia memilih untuk tidak mengabaikan permohonan kerabatnya dan dengan gagah berani berupaya untuk membongkar rencana jahat yang ingin menghancurkan orang Yahudi. Kita mungkin tidak bisa berjuang dalam pergulatan besar seperti yang dilakukan Mary McDowell atau Ratu Ester, tetapi kiranya kita rela untuk melihat kebutuhan orang lain dan menggunakan apa yang Allah telah sediakan untuk membantu mereka. Sahabat ODB, bagaimana Anda menggunakan apa yang Anda miliki untuk membantu orang lain?
peran apa yang dapat Anda ambil untuk membantu mereka yang mungkin tidak tinggal di dekat Anda? Mari kita berdoa. Ya Allah, berikanlah aku hikmat dan keberanian untuk melayani mereka yang membutuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan amat ajaib, lebar, dalam dan besar, yang mau mengasihi aku, orang yang penuh dosa. Sungguh heran dan ajaiblah ku diselamatkannya. Sungguh heran dan ajaiblah ku diselamatkannya. Di taman Getsemani, taat kehendak Bapa, rela korbankan darahnya, mati menggantikanku. Sungguh heran dan ajaiblah ku diselamatkannya. Sungguh heran dan ajaiblah ku diselamatkannya. Bagiku yang menderita, tanggung semua dosaku, malaikatnya dari sorga menghibur menjaganya. Sungguh heran dan ajaiblah ku diselamatkannya. Sungguh heran dan ajaiblah ku diselamatkannya. Kasih